Pemirsa, Polda Aceh pada pagi ini melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang digelar di halaman parkir Polda Aceh. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Al-Hadi Habibi memantau langsung dari lokasi. Al-Hadi, berapa banyak barang bukti narkotika yang dimusnahkan oleh Polda Aceh? Dan barang bukti yang dimusnahkan ini diperoleh dari pengungkapan kasus apa sebenarnya, Al-Hadi? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, memang kepolisian daerah Aceh pagi ini akan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 226 kg, kemudian juga ada ganja sebanyak 1,2 ton. Adapun memang untuk sabu ini sendiri adalah merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Aceh bersama dengan jajaran dari kepolisian Kapolresta Kabupaten Kota di Aceh, termasuk juga dilakukan bersama oleh dengan Bea Cukai Aceh. Dan sebelumnya memang pada bulan, maksud kami sekitar 2 bulan yang lalu, Polda Aceh memang melakukan penangkapan tepatnya pada tanggal 15 Juni, di mana di perairan Perlak Kabupaten Aceh Timur ini Polda Aceh mendapatkan informasi ada sekitar transaksi ataupun juga penyelundupan narkotika jenis sabu, yaitu sebanyak 180 kg bungkus sabu yang dimuat dalam karung sebanyak 9 karung. Dan dari penangkapan tersebut kemudian memang petugas kemudian melakukan pengembangan, di mana menangkap beberapa tersangka, dan kemudian dari beberapa tersangka tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Aceh. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Dan sekarang para tersangka ini tersebut kemudian ini telah diproses di pengadilan, sehingga memang untuk kegiatan pemusnahan ini sendiri sudah berkekuatan hukum tetap, artinya sudah ada ketetapan dari pengadilan sehingga memang bisa dilakukan kegiatan pemusnahan. Dan di pagi hari ini sendiri pihak Polda Aceh juga langsung menghadirkan para tersangka-tersangka yang memang terlibat dalam penyelundupan narkoba dan juga ganja sebanyak 1,2 ton. Ada 11 tersangka yang dihadirkan pada pagi ini, di mana selain memang ada tersangka laki-laki, ini juga ada tersangka juga yang merupakan seorang perempuan dari 11 tersangka ini. Dan rencananya memang Kapolda Aceh bersama dengan Forkopimda ini akan melakukan konferensi pers pada pukul 9.00. Dan selanjutnya setelah dilakukan konferensi pers ini, nantinya barang-barang bukti narkotika ini akan terlebih dahulu sebelum dimusnahkan akan dilakukan dulu uji sampel keaslian yang memang melibatkan pihak ahli dari BP POM. Ini untuk memastikan bahwa memang narkoba-narkoba yang dimusnahkan ini adalah benar adanya narkotika jenis sabu dan juga ganja. Baru kemudian nanti selanjutnya setelah dilakukan konferensi pers, ini kegiatan akan dilanjutkan dengan pemusnahan yang akan dilakukan di luar ruang aula presisi, di mana nanti pemusnahan sendiri akan dilakukan dengan cara, untuk jenis sabu ini akan dicampurkan dengan kandungan-kandungan lainnya seperti asam sulfat, kemudian juga cairan aki. Setelah kemudian dicampur dan dileburkan, baru kemudian narkotika jenis sabu dan juga ganja ini akan dimusnahkan ke dalam tungku massa yang memang telah disiapkan. Iqbal. Ya, Al-Hadi, apakah ada informasi ganja dan sabu ini sebenarnya mau didistribusikan kemana? Karena jumlah tersangkanya banyak, jumlah barang bukti yang dimusnahkan juga banyak, lebih dari 1 ton dan juga ratusan kilogram. Nah, tadinya mau didistribusikan kemana barang-barang ini? Ya, sebelumnya memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kepolisian daerah Aceh, dalam hal ini berdasarkan informasi sebelumnya memang telah dilakukan pengungkapan ataupun juga rilis yang dilakukan oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko. Memang sempat disebutkan bahwa dari pengembangan diketahui bahwa sabu ini memang targetnya adalah akan diedarkan ke beberapa wilayah Indonesia, artinya di luar Aceh, selain memang juga akan diedarkan di Aceh. Tapi terutama memang sabu ini menurut informasi ini akan diedarkan ke wilayah kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, terutama di Pulau Jawa. Dan memang kenapa kemudian Aceh
kerap kali menjadi tempat masuknya sabu ini memang karena diketahui untuk wilayah Aceh sendiri memang secara posisi geografis ini memang berdekatan dengan lautan lepas ataupun juga bertetangga dengan negara-negara lain seperti Thailand dan juga Malaysia. Belum lagi memang wilayah Aceh yang banyak sekali pelabuhan atau pelabuhan tikus yang memang ini kerap kali luput dari perhatian ataupun juga pengawasan dari pihak terkait mengingat luas garis pantai Aceh yang begitu panjang dan luas sehingga memang ini kerap kali dijadikan celah oleh para penyelundup narkotika ini untuk memasukkan sabu melalui wilayah Aceh. Setelah transit baru kemudian diedarkan ke kota-kota besar yang ada di wilayah Indonesia. Baik, satu lagi Habibie, itu mereka 11 itu apakah semuanya istilahnya tuh mereka kurir atau yang menyelundupkan mengantarkan, tapi apakah bandarnya termasuk salah satu di antara mereka atau belum tertangkap? Ya, untuk peran-peran tersangka yang memang dihadirkan ini rata-rata memang adalah mereka yang membantu menyelundupkan narkotika jenis sabu ya, terutama memang ataupun juga ganja. Artinya peran mereka memang umumnya adalah sebagai kurir atau pembawa barang. Namun sebelumnya juga ada informasi bahwa kalau kami tidak salah ada satu orang yang juga memang merupakan bisa dikatakan sebagai pembiaya yang membantu memodali narkotika jenis sabu dan ganja ini, dan ini juga turut diamankan oleh pihak Polda Aceh bersama dengan Bea Cukai dan jajarannya. Sehingga memang pihak dari Polda Aceh memastikan ataupun juga mengingatkan kepada masyarakat terutama para pihak yang terlibat dalam jaringan narkoba ini agar mengingatkan agar bahwa pihak dari Polda Aceh sangat komit untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika ini, sehingga mengingatkan agar masyarakat tidak turut serta terlibat atau bermain-main dengan narkotika jenis sabu maupun juga narkotika jenis lainnya. Al-Hadi, terima kasih Iqbal atas laporan Anda yang komprehensif langsung dari Aceh. Terima kasih Al-Hadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.